Baik, selamat pagi. Hari ini kita mau bahas mengenai kerjasama ekonomi dan nanti kita akan lihat sekilas mengenai perdagangan internasional. Ini sebagai materi kita terakhir. Nah, yang mau kita bahas hari ini itu adalah pengertian, manfaat dan bentuk kerjasama ekonomi, kemudian apa saja lembaga kerjasama ekonomi, dan kita akan melihat mengenai perdagangan internasional. Kita yang pertama itu adalah pengertian kerjasama ekonomi internasional. Jadi kalau dikatakan kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara sekaligus melalui kesepakatan uh, yang memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan di bidang ekonomi. Ya, jadi kalau dikatakan kerjasama ekonomi internasional itu kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau mungkin beberapa negara lain sekaligus melalui kesepakatan yang memang untuk saling menguntungkan di bidang ekonomi. Nah, kita lihat manfaat kerjasama ekonomi internasional itu. Jadi, sederhananya kerjasama ekonomi internasional itu bisa kalian ambil contoh bagaimana kerjasama yang dijalin Indonesia dengan Cina misalnya, atau Indonesia dengan negara lain gitu ya. Nah, berikutnya itu adalah manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah kemajuan perekonomian. Dilihat dari mana aktivitas ekspor dan impor. Kemudian adanya tuntutan supaya tenaga kerja bisa meningkatkan kemampuan mereka. Nih, kecerdasan, keterampilan, dan kreativitasnya. Kemudian dengan kerjasama ekonomi internasional, harga pokok per unit itu akan bisa semakin ditekan seperti itu. Kemudian akan mudah untuk mendapatkan bahan baku ataupun bahan penolong dalam proses produksi. Kemudian itu akan membuka lapangan kerja baru, sehingga nanti diharapkan dengan kerjasama ekonomi internasional, angka pengangguran dan kemiskinan akan semakin menurun. Karena kita tahu pengangguran dan kemiskinan itu adalah salah satu masalah yang memang cukup sulit untuk diselesaikan ya. Kemudian manfaatnya apalagi kegiatan ekonomi di Indonesia itu bisa berkembang karena adanya modal asing gitu. Kemudian Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara maju. Jelas konsepnya gimana? Kalau misalnya nanti ada penanaman modal asing ke Indonesia, kemudian akan direkrut tenaga kerja Indonesia, pasti kan kita akan mengambil ilmu dari perusahaan itu, gitu. Ataupun nanti misalnya ada seperti istilah apa belajar ke negara lain, baru nanti akan kembali ke sini, kira-kira seperti itu dia. Kemudian eh, negara dengan kerjasama ekonomi internasional ini bisa mengimpor barang tertentu yang kalau misalnya diproduksi sendiri itu lebih mahal. Contohnya gini, kalaupun misalnya di negara kita itu kita bisa bikin mobil, bisa yang mobil sekarang misalnya mobil SMK itu. Tapi setelah ditelaah lagi ternyata biaya produksinya mahal. Padahal harapannya kan kalau barang yang kita produksi sendiri harganya bisa lebih murah untuk kita jual ke negara kita gitu. Tapi karena biaya produksinya mahal, kita tidak mungkin lagi menjual di bawah biaya produksi. Jadi kita bisa mengimpor barang-barang tertentu. Ya kalaupun mobilnya misalnya dirakit di sini, tapi kan bahan bakunya atau bahan penolongnya bisa kita impor dari negara lain gitu. Kemudian dengan kerjasama ekonomi internasional diharapkan negara kita khususnya itu bisa dipandang oleh dunia internasional seperti itu. Itu dia manfaat kerjasama ekonomi internasional. Berikutnya itu adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, bentuk kerjasama ekonomi internasional ini ada beberapa. Yang pertama menurut bidangnya, itu ada dia namanya kerjasama di bidang keuangan, ada dia jenis kerjasama bidang perburuhan, ada dia kerjasama di bidang produksi, dan ada dia kerjasama bidang perdagangan dan tarif. Kemudian menurut banyaknya negara peserta, itu ada kerjasama ekonomi bilateral dengan kerjasama ekonomi multilateral. Jadi kalau dikatakan dia bilateral, berarti dia kerjasama, kalau dibilang bi, itu kan berarti dua. Berarti ini hanya ada kerjasama antara dua negara aja. Contohnya Indonesia dengan Jepang, atau Malaysia dengan Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian kerjasama ekonomi multilateral itu adalah kerjasama lebih dari dua negara.
berarti ada 3 sampai banyak negara, bahkan mungkin hampir seluruh dunia. Seperti itu dia untuk banyak pesertanya. Kemudian dilihat dari letak geografisnya, itu ada kerjasama ekonomi regional, berarti ini satu daerah atau satu kawasan yang sama. Contohnya kalau kalian pernah dengar itu lembaga atau organisasi ASEAN. Kenapa dia ASEAN termasuk regional? Karena kan ASEAN itu hanya untuk negara yang berada di kawasan Asia Tenggara gitu. Kemudian dia antar regional berarti antar kawasan, misalnya kawasan Asia dengan Eropa atau secara khusus mungkin lagi Asia Tenggara dengan Asia mana, seperti itu. Kemudian kerjasama ekonomi internasional berarti langsung mencakup seluruh dunia. Nah, ini adalah beberapa contoh lembaga kerjasama ekonomi. Silakan kalian perhatikan, itu ada ASEAN, APEC, kemudian ada ASEAN Productivity Organization, ada Bank Dunia, ada World Trade Organization, dan ini ada saya ambil contoh 20. Silakan kalian perhatikan masing-masing. Nah, kemudian kita akan bahas, lihat apa sih dampak dari kerjasama ekonomi internasional. Nah, dampak dari kerjasama ekonomi internasional itu adalah memperkuat posisi perdagangan suatu negara, meningkatkan daya saing ekonomi, menjalin hubungan dagang yang adil dan transparan, dan kalau misalnya ada perselisihan, bisa diselesaikan dengan mekanisme yang jelas. Jadi ada aturan-aturannya antara satu negara. Ingat tadi, kerjasama ekonomi internasional itu kerjasama yang mencakup bidang ekonomi antara dua negara atau beberapa negara sekaligus, tapi punya yang namanya kesepakatan. Gitu. Itu dia untuk kerjasama ekonomi internasional. Berikutnya kita mau lihat mengenai perdagangan internasional. Jadi kerjasama ekonomi internasional dengan perdagangan internasional ini tidak sama ya, tapi memang hampir mirip gitu. Nah, jadi untuk perdagangan internasional, kalau dikatakan perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang dilakukan oleh suatu penduduk negara, penduduk negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan. Nih, atas dasar kesepakatan. Nah, penduduk yang dimaksud itu siapa aja? Bisa antar individu, atau individu dengan pemerintah, atau lembaga dengan lembaga, atau ya seperti itu dia. Untuk perdagangan internasional. Nah, kita lihat ruang lingkup perdagangan internasional itu yang mana aja? Satu, perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke negara lain, kemudian perpindahan modal melalui ada investasi asing atau penanaman modal asing, kemudian perpindahan tenaga kerja, perpindahan teknologi. Kalau perpindahan tenaga kerja itu kalian bisa lihat di TKW ya atau TKI, kemudian perpindahan teknologi dan penyampaian informasi mengenai bahan baku dan pangsa pasar, atau ini bisa saling transfer of data gitu ya. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional? Konsepnya seperti ini. Apakah kalian yakin satu negara itu bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya yang dikelola sendiri? Pasti nggak bisa gitu kan. Jadi karena apa? Karena kan setiap negara pasti punya keunggulan dan pasti ada yang tidak bisa. Contohnya gini, Jepang itu kita tahu salah satu negara maju, apalagi untuk bidang teknologi. Tapi untuk bidang pertanian, Jepang itu tidak seperti negara kita. Kalau negara kita kan negara maritim, kemudian negara kita juga untuk di bidang pertanian itu sangat diperhitungkan gitu ya. Tapi berbeda dengan Jepang. Nah, bagaimana Jepang bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya? Jepang akan melakukan perdagangan internasional dengan negara mana yang bisa membantu Jepang untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Gitu. Jadi, apa aja faktor yang mendorong? Nah, yang pertama itu pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Konsepnya yang tadi, setiap negara tidak bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, kebutuhan seluruh masyarakatnya. Kemudian adanya keinginan supaya menambah pendapatan negara. Lewat apa? Lewat devisa tadi. Kemudian adanya perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini saya kasih warna yang berbeda ya. Kemudian adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga diperlukan satu lokasi baru atau pasar baru supaya memang produk itu bisa dijual seperti itu.
kemudian perbedaan keadaan, baik itu sumber daya alam, tenaga kerja juga, iklimnya, budayanya, jumlah penduduk, sehingga nanti akan mempengaruhi hasil produksi. Ini. Kemudian keinginan memang untuk bisa bekerja sama dan membuka persahabatan dengan negara lain dan akan mencari dukungan politik gitu. Kemudian adanya era globalisasi sehingga tidak satu pun negara di dunia ini bisa hidup sendiri. Dan adanya diversitas atau keberagaman sumber daya alam, itu tadi seperti yang di nomor 5. Kemudian perbedaan selera dan perbedaan biaya produksi. Itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Nah, apa saja masalah yang dibahas dalam perdagangan internasional? Itu yang pertama, proteksi perdagangan negara-negara, kemudian masalah kemiskinan di negara dunia, ada istilah namanya negara dunia ketiga. Artinya itu kalau dikatakan dunia ketiga itu berarti negara-negara yang memang masih berada dalam taraf menengah ke bawah. Menengah ke bawah kira-kira seperti itu ya. Kemudian ketidaksiapan negara dalam menghadapi pasar bebas. Kalau kalian pernah dengar istilah free trade area, itu dia. Dan bagaimana naik turunnya nilai tukar mata uang. Kemudian ini persaingan dolar dengan euro sebagai mata uang dunia. Kita tahu kan kalau memang dolar itu sudah diperhitungkan sebagai salah satu mata uang dunia. Karena kalau misalnya ada perdagangan antara Indonesia dengan luar negeri, pasti akan dikonversi ke dolar. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah, jadi ada persaingan dalam bidang itu. Itu dia untuk masalah dalam perdagangan internasional. Kita ke manfaat perdagangan internasional. Apa sih manfaat? Kenapa kita melakukan perdagangan internasional? Emang ada yang bisa kita harapkan? Ada. Yang pertama, manfaatnya itu adalah kita bisa memperoleh barang yang tidak bisa kita produksi sendiri. Seperti yang tadi, karena adanya perbedaan sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, budaya, dan lain jumlah penduduk juga, maka semua negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi memang dilakukan perdagangan internasional. Kemudian memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Nah, ada nanti kita kenal istilah spesialisasi. Jadi kita itu punya keunggulan tersendiri yang memang menjadi salah satu keunggulan kita atau spesialisasinya nanti. Jadi kita bisa melakukan perdagangan dengan negara lain gitu. Kemudian memperluas pasar dan menambah keuntungan. Seperti yang tadi, kalau produksinya berlebih, kita bisa mencari pasar baru untuk menjual. Dan yang terakhir itu transfer teknologi modern. Karena apa? Perdagangan luar negeri itu akan membuat satu negara dengan negara lain bisa saling mempelajari teknik produksi. Itu dia untuk perdagangan internasional. Nah, ya ini dia tadi manfaat perdagangan internasional. Oke, nah silakan kalian perhatikan slide nomor 7 ini supaya ini yang menjadi tugas kalian. Baik, demikian. Terima kasih.